Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, hari ini kita akan menyambung materi sebelumnya ya yang ada di video ini. Nih, di ujung sini. Yaitu kita hari ini akan membahas mengenai macam-macam biaya. Jadi biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Yang pertama, ada biaya implisit atau biaya peluang. Biaya implisit adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan. Tidak benar-benar dikeluarkan, yaitu biaya peluang. Jadi biaya peluang dan biaya implisit itu sama. Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang dikorbankan karena atau untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Ya, ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita bahas lagi. Jadi biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Biaya peluang dapat juga diartikan sebagai biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Tidak benar-benar dikeluarkan, itu ya. Untuk memahaminya, di sini ada kita beri contoh. Contoh, Ali. Sebentar. Ali pergi liburan dengan biaya Rp200.000 dan dia meninggalkan pekerjaannya yang dapat memberinya pendapatan senilai Rp100.000 di hari itu. Maka biaya implisit atau biaya peluang yang ditanggung oleh Ali adalah Rp100.000, yaitu biaya dikorbankan oleh Ali. Seandainya Ali bekerja, dia dapat Rp100.000, tetapi dia memilih untuk berlibur dan mengeluarkan biaya Rp200.000. Artinya biaya implisit tadi, biayanya itu tidak benar-benar dia keluarkan, tetapi dia tidak mendapatkan biaya itu. Maka itu disebut biaya implisit atau biaya peluang atau biaya yang dia korbankan gitu ya. Kemudian biaya eksplisit. Biaya eksplisit atau biaya sehari-hari atau biaya langsung adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan, yaitu biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari atau biaya langsung atau diinfakkan semuanya di perjalanan pulang sekolah seharga Rp15.000. Maka biaya sehari-hari yang dikeluarkan oleh Ali adalah Rp15.000 tadi. Oke, insya Allah itu mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya adalah biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Jadi cukup ditambahkan maka menjadi biaya sesungguhnya. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus, maka BS sama dengan BI ditambah dengan DE, di mana biaya BS adalah biaya sesungguhnya, BI adalah biaya implisit, dan DE adalah biaya eksplisit. Next, kita membahas mengenai macam-macam laba. Jadi kita akan mengenal dua istilah laba. Yang pertama, laba akuntansi, dan yang kedua, laba ekonomi. Laba akuntansi adalah pendapatan dikurang biaya eksplisit. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus, maka LA sama dengan Y dikurang dengan BE. Laba ekonomi adalah pendapatan dikurang biaya eksplisit dan implisit. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus, maka LE sama dengan Y dikurang BE dikurang BI. Di mana LA itu adalah laba akuntansi, LE adalah laba ekonomi, Y adalah pendapatan, DE eksplisit, dan BI adalah biaya implisit. Catatan sebenarnya perusahaan mengalami rugi. Sebenarnya perusahaan mengalami rugi jika biaya peluangnya lebih besar daripada laba akuntansi. Ya, kita coba analisis dulu. Biaya peluang adalah biaya yang kita korbankan untuk memilih pilihan yang lain gitu ya. Sementara laba akuntansi ini adalah laba hasil dari sebentar. Ya, oke, insya Allah bisa dilihat. Sementara laba akuntansi adalah laba yang kita peroleh dari pendapatan dikurang dengan biaya eksplisit. Jadi jika ternyata ketika kita merakuntansi atau laba yang kita dapat, ternyata hasilnya itu tidak lebih besar dari biaya peluang atau biaya peluangnya lebih besar dari laba yang kita dapatkan atau LA tadi, maka sebenarnya atau jika kita punya usaha, maka yang kita perhitungkan itu atau yang kita tulis dalam laporan keuangan hanya biaya eksplisitnya, hanya biaya yang benar-benar kita keluarkan. Sementara biaya implisit itu tidak kita tulis dalam laporan keuangan karena perlu analisis mendalam dan sulit untuk menerka-nerka angkanya. Tetapi kita dapat meraba-raba kira-kira kisarannya saja, kisarannya berapa kalau kita memilih biaya peluang tersebut. Nah, tetapi biaya peluang ini meskipun tidak ditulis dalam laporan keuangan, tetap biaya peluang dapat menjadi dasar kita dalam melakukan sebuah keputusan di masa yang akan mendatang atau dasar perusahaan dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang gitu ya. Meskipun dalam laporan keuangan kita laba akuntansi tadi dengan perkiraan berapa biaya peluang yang telah kita korbankan. Ya, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, contoh soal biaya peluang agar kita lebih memahami
mengenai biaya peluang. Ya, ada lulusan SMA sedang mencari pekerjaan di beberapa tempat. Pertama, perusahaan rental mobil, penghasilannya 2.500.000. Kedua, perusahaan skincare sebagai karyawan tetap dengan penghasilannya 3 juta. Dan ketiga, perusahaan air mineral dengan penghasilannya 2.800.000. Akhirnya Yaya memutuskan untuk bekerja di perusahaan skincare. Maka besar biaya peluang yang dikorbankan Yaya adalah, biasanya bentuk soal seperti ini soalnya pilihan ganda, bukan isian seperti ini. Nah, tetapi tidak apa-apa, kita akan coba bahas. Sebenarnya teman-teman tidak perlu menghitung jika soalnya seperti ini. Teman-teman langsung dapat mencari angka pada pilihan jawabannya. Misal, ada beberapa opsi jawaban. Diketahui ada opsi 1, ada beberapa opsi pilihan maksudnya, ada beberapa opsi yang bisa dipilih oleh Yaya. Dalam opsi 1, perusahaan rental mobil. Perusahaan rental mobil pendapatannya 2.500.000. 2.500.000 per bulan. Yang kedua adalah perusahaan skincare dengan pendapatan per bulannya 3 juta sebagai karyawan tetap. Dan yang ketiga yang dapat dipilih oleh Yaya adalah perusahaan air mineral. Perusahaan air mineral. Jika Yaya memilih perusahaan air mineral, maka pendapatannya 2.800.000. Nah, tetapi yang dipilih oleh Yaya adalah perusahaan skincare. Ya. Jadi Yaya memilih untuk bekerja di perusahaan skincare dengan gaji senilai 3 juta rupiah. Biasanya bentuk soal sulit dan soal pilihan ganda, jadi teman-teman dapat langsung menentukan pilihannya. Tetapi karena ini bukan soal pilihan ganda, maka dapat kita lihat biaya peluang yang paling besar yang dikorbankan oleh Yaya, yaitu adalah perusahaan air mineral dengan gaji 2.800.000. Jadi jika kita tulis jawabannya di sini, maka besar biaya peluang yang dikorbankan oleh Yaya adalah 2.800.000 rupiah, gitu ya. Ya, oke. Semoga bisa dipahami. Ya, jika teman-teman ada tambahan atau kritik atau saran dan lain sebagainya, bisa disampaikan kepada saya melalui kolom komentar atau melalui sosial media yang disediakan di deskripsi video ini. Minta maaf, minta ridho bila ada salah-salah kata dan sikap. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena di daerah saya akhir-akhir ini sering hujan. Dan semoga di daerah teman-teman semuanya baik-baik saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Semoga ada umur yang panjang. Amin.